Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari bil qidami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Wal ali wassahbi summa tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segenap ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan siang hari ini. Bacaannya wasyu'abatul hadiyatu wassalasuna al-kifaratu dan seterusnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa syu'batul hadiyatu wassalasuna al-kifaratu, cabang iman yang ke-31 adalah membayar kifarat.
Cabang iman yang ke-31 adalah membayar kiparat. Kiparat itu artinya denda, bayar denda. Ya, nanti ada kita bahas kiparat itu apa saja. Ya, namun kalau ditanya kiparat itu artinya membayar denda karena kita melakukan kesalahan. Nah, karena kita melakukan kesalahan dikenakan denda, bayar kiparat namanya. Wahia arba'atu khisalin. Nah, kiparat itu ibu-ibu terbagi menjadi 4 macam. Pertama kiparatu ziharin, namanya kiparat zihar. Wa kiparatu qatlin, yang kedua namanya kiparat karena membunuh. Wa kiparatu jima'i nahari Ramadan, yang ketiga namanya kiparat karena melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan amdan, secara sengaja. Dan yang keempat namanya wa kiparatu yaminin, kiparat sumpah. Ya, jadi kiparat ini dalam agama ada 4 ibu. Yang pertama namanya kiparat zihar. Apa yang dimaksud dengan kiparat zihar? Seorang suami dia bilang sama istrinya, wahai istriku, ya, punggung kamu seperti punggung ibu saya. Tuh. Jadi dia seorang suami bilang kepada istrinya, punggung istrinya diumpamakan, diserupakan dengan punggung ibunya sendiri. Nah, itu namanya orang yang begitu tuh dia ya zihar. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya, nah itu tidak dibolehkan. Sehingga nanti seorang suami ibu nggak boleh hubungan sama istrinya sebelum dia bayar kiparat. Nah, kiparatnya namanya kiparat zihar. Nah, dendanya apa? Nanti akan disebutkan. Ada dendanya. Sebelum nih suami bayar denda karena akibat dia mengucapkan zihar kepada istrinya, maka suami enggak boleh melakukan hubungan badan sama istrinya karena dia sudah melakukan ucapan sumpah zihar namanya. Ya, nah itu kiparatnya namanya kiparat zihar. Saya ulangi. Jadi ketika seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, punggung kamu seperti punggung ibu saya. Tuh, begitu. Jadi seorang suami menyamakan tubuh istrinya diumpamakan seperti tubuh ibunya sendiri. Nah, kalau ibunya sendiri kan nggak boleh karena dia mahram. Kan ada orang-orang yang disebut dengan mahram. Ibu kita sendiri, ayah kita itu mahram. Jadi nanti Bu, ada orang yang disebut dengan mahram. Mahram itu apa? Orang yang haram untuk dinikahi. Ada yang dari sebab nasab, misalnya anak sama ibunya, adik kakak, encang sama ponakannya, ya encang encing. Nah itu termasuk ya namanya mahram. Kalau kita punya wudu tuh kagak batal, persentuhan kulit dengan kulit nggak batal, anak sama ibu nggak batal, adik kakak nggak batal, ponakan sama encang encingnya itu nggak batal. Nah itu ada lagi mahram itu disebabkan dengan rodo. Rodo itu artinya susuan. Dulu kebiasaan orang-orang Arab, biasanya kalau anak baru lahir itu disusui oleh ibunya sebentar, lalu nanti disusukan oleh orang lain. Itu yang disebut dengan ibu susuan.
Contoh yang gampang, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada saat lahir, Bu, itu yang menyusui ibunya, Ibunda Siti Aminah. Cuma nggak lama. Dalam satu riwayat, Siti Aminah itu menyusukan ya anaknya Nabi Muhammad cuma 3 hari. Ada yang bilang 7 hari, bahkan ada yang bilang sampai ya 9 hari. Nah setelah itu disusukan oleh yaitu Suwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Nah ini namanya ibu susuan. Nah nanti Nabi Muhammad sama ibu susuannya Halimatus Sa'diyah kagak batal ya. Jadi Nabi Muhammad pernah menyusu dengan Halimah. Nah berarti Nabi Muhammad nanti ya enggak batal dengan ibunya. Itu namanya rodok, ibu susuan. Begitu juga dengan anak-anak Halimah. Misalnya Halimah Sa'diyah banyak punya anak perempuan-perempuan, itu sama Nabi nanti enggak batal. Karena namanya saudara sesusuan namanya. Cuma kalau di kampung kita jarang yang begitu ya, ada 1-2 itu nggak boleh tuh menikah. Misalnya Nabi Muhammad sama anaknya Halimatus Sa'diyah yang perempuan nikah, nggak boleh, karena namanya mahram. Mahramnya disebabkan dengan rodok, dengan satu susuan. Nah begitu ibu. Nah ada lagi mahram dengan sebab musoharoh, sebab kemertuaan, seperti mantu sama mertua. Misalnya seorang ya ayah punya mantu perempuan, maka tuh mantunya yang perempuan sama ayahnya itu nggak batal. Ya, jadi ya ketika ayahnya nih misalnya lagi mau sholat Jumat, kemudian mantunya mau cium tangan, boleh aja, nggak apa-apa, karena mantu hukumnya sama seperti anak ya, jadi nggak batal. Atau sebaliknya ibu mertua, kemudian dia punya mantu yang laki-laki. Nah mantunya yang laki-laki dengan ibunya tuh mertuanya, ibu mertua sama, nggak batal juga. Ya seandainya ibu udah punya wudhu, kemudian mantu baru pulang mau cium tangan, kasih aja Bu. Jangan bilang mohon maaf saya udah punya wudhu. Jangan, nggak apa-apa, biarin dia wudhu. Ya udah punya wudhu, cium tangan itu tidak batal, karena mantu hukumnya sama dengan anak. Nah itu dengan sebab apa namanya? Musoharah. Nah seperti itu. Nah sekarang kalau ada seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya, punggung kan itu bagian tubuh ya. Sekarang ya istrinya dibilang punggung kamu seperti ibu saya, nah itu nggak boleh, sehingga dia wajib bayar kifarat zihar. Kalau belum bayar dendanya, kifarat ziharnya, maka haram, tidak boleh seorang suami bergaul, berhubungan badan dengan istrinya sendiri, karena istrinya diumpamakan seperti ibunya. Itu yang disebut dengan zihar, begitu Bu ya. Nanti bayar dendanya bagaimana? Ntar ada ya, belum dijelaskan. Nah yang kedua namanya kifarat karena membunuh. Ada orang membunuh, nah nanti dia akan bayar denda, namanya kifarat membunuh. Ya kalau seandainya dia dimaafkan, ya dia kagak dikisos, tetap harus bayar denda. Nah nanti denda karena sebab membunuh. Yang ketiga itu namanya kifarat karena dia melakukan hubungan badan, suami istri melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan secara sengaja. Siang hari Ramadan, istrinya lagi puasa, suaminya lagi puasa, dia berhubungan badan. Ya, itu nanti bayar kifarat.
kiparatnya namanya kiparat jima di bulan suci Ramadan. Nah kemudian yang terakhir yaitu kiparat karena sumpah, disumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan datang ke rumah kamu, dibilang begitu. Nah ini nih dia mesti bayar kiparat ketika dia mau datang ke rumahnya, itu mesti bayar kiparat. Demi Allah saya tidak akan ya misalnya ya datang ke rumah kamu, ternyata dia datang. Nah itu nanti dia mesti bayar kiparat sumpah namanya. Nah, makanya kita nggak boleh ya sumpah-sumpah yang model-model begitu. Nah sekarang kita lihat ibu ya apa aja bentuk denda kiparatnya. Nah di sini dijelaskan wa wajibus salasatil uwali, dan wajib ya bayar denda 3 yang pertama. Nih, pertama kiparat zihar, 2 kiparat karena membunuh, 3 kiparat karena melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan. Itu sama atau 3 berat? 3-3 berat. Nah bayar dendanya apa? Pertama i'taku raqabatin mu'minatin salimatin an aibin, memerdekakan budak perempuan yang selamat dari aib dan cacat, yukhillu bil amali, yang akan ya dia mencacatkan kalau dia mau bekerja atau beramal. Nah ini yang pertama udah susah dah nih, sebab udah tidak ada lagi memerdekakan budak, itu udah nggak ada, karena sekarang budak udah nggak ada Bu. Jadi kalau ada orang melakukan kiparat zihar, kiparat membunuh atau kiparat jima di siang hari bulan Ramadan, mesti bayar memerdekakan budak. Nah itu udah nggak ada lagi budak, berarti ini nggak bisa nih. Fa'in ajaza ani raqabati, jadi kalau seandainya yang pertama dia nggak mampu karena memang kagak ada budak lagi, maka turun yang kedua, wajib saumu syahraini mutatabi'aini, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau seorang suami ya bilang tadi kiparat zihar, ya dibilang kamu seperti ibu saya, punggung kamu seperti punggung ibu saya. Nah suami yang begitu tuh mesti bayar kiparat zihar. Kiparatnya berat, puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah, puasanya 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Kalau seandainya udah 59 hari, ya besoknya dia kagak kuat, nggak puasa, mengulang kembali dari awal lagi. Ya begitu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pas 58 hari sakit, akhirnya dia nggak bisa puasa, batal 1 hari, diulang kembali. Ya, jadi berat. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada selaknya. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ke-40 puasa, hari ke-41 nggak puasa, dianggap gugur, berarti harus ulang kembali. Itu kiparat zihar, kiparat sebab membunuh, kiparat melakukan jima di siang hari Ramadan, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Wayan qati'ut tatabu'u bil iftari, dan terputus ya kalau seandainya ya harus berturut-turut kemudian dia batal 1 hari, berarti putus, harus diulang kembali. Walau bi uzrin, walaupun dengan uzur, illa nahwa haidin, kecuali seumpama haid. Satu-satunya yang dibolehkan, boleh kalau lagi haid, itu orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan seandainya dipuasa 2 bulan berturut-turut, saat itu dia haid, nah itu haidnya bisa ya menjadi dispensasi.
Ya, pas udah 40 hari dia head seminggu. Nah, nanti selesai head lanjutin lagi masih boleh. Nah, itu kecuali head. Selain itu nggak boleh. Ya, hanya satu alasannya. Ya, kalau head itu masih dimaafkan karena itu termasuk uzur. Fa'in ajaza an shaumi syahraini, kalau seandainya dia lemah untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, wajaba it'amu sittina miskinan, maka dia boleh mengganti dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut kagak mampu, boleh ganti yang kedua, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jadi kumpulin 60 orang, kasih makanan. Ya, nah itu boleh. Kalau dia puasa 2 bulan enggak mampu. Likulli minhum muddun, setiap satu daripada mereka 1 mud min ghalibi qutil baladi, dari umumnya makanan pokok di kampung tersebut. 1 mud itu 3/4 liter. Ya, jadi belum sampai 1 liter ya Ibu. Ya, jadi kalau 60 mud, nah itu berarti 1 orangnya 3/4, berarti 3/4 dikali 60 orang. Ya, jadi nggak sampai 60 liter. Ya, jadi nggak sampai 60 liter. Jadi 50 liter udah bisa untuk 60 orang. Kalau kita punya beras 3 liter, itu bisa kita gunakan buat 4 orang. Ya, 3 liter buat 4 orang. Begitu. Ya, jadi kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, berarti turun, boleh dikasih keringanan, yaitu membayar mud untuk 60 orang miskin. Bentuknya apa? Makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok di kita apa? Beras. Sebab kita makannya nasi. Nah, berarti yang dikeluarkan beras. Berapa banyaknya? 3/4 liter. Kalau ada yang ya mengeluarkan 1 liter, itu udah lebih. Enggak apa-apa lebih. Yang penting jangan kurang. Ya, kalau dikasih 60 liter, 1 orang 1 liter udah lebih. Ya, itu nggak apa-apa. Yang kagak boleh kurang. Ada orang jatah ya harus kita kasih beras misalnya 3/4 liter, sekarang kita kasih 1 liter, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, karena itu lebih bagus. Ya, kalau kurang itu yang kagak boleh. Illa bil qatli, kecuali dalam masalah pembunuhan, fala it'ama fihi, maka tidak boleh memberikan makan di dalamnya. Wa wajibul akhirati, kemudian yang terakhir yang wajib bayar denda, wahia kafaratul yamin, yaitu kifarat sumpah. Nah, kalau ada orang sumpah kemudian dia harus bayar kifarat dendanya. Nah, apa bentuk denda karena sumpah? 1, it'amu asyarati masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Likulli minhum muddun, tiap-tiap orang 1 mud min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok orang kampung tersebut. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian buat mereka. Nah, jadi kalau seandainya ada orang sumpah, sekarang dia mau melanggar sumpahnya, boleh bayar kifarat sumpah. Apa kifarat sumpahnya? Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Tiap orang itu 3/4 liter. Au tahriru raqabatin mu'minatin, atau memerdekakan budak perempuan. Fa in ajaza an zalika, kalau seandainya lemah dari itu, wajib shaumu salasati ayamin, dia boleh puasa 3 hari walau mutafarriqatan, sekalipun terpisah. Atau mau pilih yang selanjutnya, ada orang sumpah kemudian dia harus bayar kifarat sumpahnya dengan cara apa? Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau dikagak punya, boleh diganti puasa 3 hari. Ya, puasa berapa hari Bu? 3 hari.
walaupun tidak berturut-turut nggak apa-apa. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, 3 hari boleh. Itu namanya puasa bayar kifarat sumpah ya, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi itu berat emang, puasanya 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau kifarat sumpah lebih ringan, memberikan makanan hanya 10 orang. Yang kedua ya boleh diganti dengan puasa 3 hari walaupun tidak berturut-turut. Itu cara membayar denda gara-gara dia melanggar sumpahnya. Makanya kata Imam Syafi'i, kita kalau bisa jangan suka ngomong itu dengan sumpah. Dikit-dikit sumpah, wallahi, wallahi. Nah itu nggak boleh. Jangan dijadikan lalaban. Sumpah itu seperti lalaban, dikit-dikit wallahi, wallahi, wallahi. Nggak boleh, nggak bagus. Ya, jadi yang bagus kita kalau bicara biasa saja. Kecuali kalau ada orang udah kagak percaya banget sama kita. Nah salah satu caranya kita harus sumpah. Nah itu boleh dah. Wallahi, kita mencuri misalnya, dituduh mencuri, padahal kita nggak mencuri. Kita udah bilang begini masih nggak percaya, bilang begitu nggak percaya. Nah boleh sumpah, wallahi demi Allah saya tidak mencuri. Nah itu karena memang udah perlu ya, dengan ya omongan pakai sumpah. Tapi kalau seandainya ya itu nggak perlu kita ucapkan, kata Imam Syafi'i, kalau bisa jangan ya pakai sumpah-sumpah segala. Sebab nanti kalau kita sumpah kemudian kita melanggar sumpah kita, mesti bayar kifarat sumpah. Nah bayar kifarat sumpah itu ini ya ada 3. Pertama, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Yang kedua, memerdekakan budak. Yang ketiga ya puasa 3 hari walaupun tidak berturut-turut. Wasyu'batu saniyatu wassalasuna. Kemudian cabang iman yang ke-32, al-wafa'u bil wa'di, menunaikan janji. Cabang iman yang ke-32, memenuhi janji. Itu namanya al-wafa bil wa'di, penuhi janji. Jadi kalau kita janji, jangan sampai kita ingkari janji kita, dosa ya. Jadi kalau kita berjanji itu harus kita penuhi. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqudi, penuhi janji-janji kamu. Jadi kalau kita berjanji jangan suka kita ingkar. Ya, ini termasuk berdosa. Ciri orang yang baik, yang amanah, dia selalu menepati janji. Nah ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nah ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 34. Artinya wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji-janji kamu. Jadi kalau kita berjanji disuruh penuhi sama Allah. Innal ahda, sesuai janji itu, kana mas'ula, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita janji ya nggak dipenuhi, nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau berjanji sama seseorang bilangnya insya Allah. Kalau nggak ada uzur, jika Allah berkehendak saya datang. Jangan kita bilang iya saya datang pasti. Nah nanti kalau kita nggak datang dosa, karena kita ya itu tidak menepati janji. Tapi kalau kita bilang insya Allah, ya saya berusaha
Tapi kalau memang tidak bisa, mohon maaf. Nah itu namanya dia tidak janji benar-benar. Dibilang insya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-idatu atiyatun. Janji itu merupakan pemberian. Janji itu adalah pemberian. Nah kalau pemberian kita harus kasih. Kalau belum dikasih, orang pada nagih. Mana? Ya belum dikasih. Itu namanya al-idatu atiyah. Janji itu adalah pemberian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-idatu dainun. Janji itu utang. Kalau di dalam al-akhlaq lil banin tuh al-wa'du dainun. Tuh kita dulu masih di madrasah ya, itu ada hafalan kan. Ya, itu al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Nah, kalau Rasulullah hadisnya bersabda tuh al-idatu dainun. Sama aja, Ibu. Al-idatu dainun. Janji itu adalah hutang. Nah, kalau hutang wajib dibayar enggak? Wajib. Makanya kalau kita janji sama orang wajib kita penuhi. Kalau belum kita penuhi itu utang. Nah kalau utang mesti dibayar, mesti bayar. Wa qala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salasun fil munafiki. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Nah ini nauzubillah min zalik. Jadi ada 3 sifat itu dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang pertama kata Rasulullah, idza hadasa kadzaba. Apabila dia bicara maka dia berbohong. Kalau bicara bohong, bicara bohong. Nah makanya kita jangan begitu. Jangan sekali-kali kita suka bohong. Bicara bohong, bicara bohong. Nah itu termasuk ciri orang munafik. Makanya kita bicara apa adanya aja. Kadang-kadang ada orang bicaranya manis, enak, dengernya Masya Allah, ternyata bohong semuanya. Nah itu begitu. Orang kalau pandai bicara Bu, bohongnya aja orang pada percaya. Dibohong orang pada percaya. Bagaimana dia bener? Tuh begitu. Karena memang dia pinter bicaranya, enak didengarnya. Orang semuanya pada ya percaya, pada percaya semuanya. Ternyata dibohongin. Nah seperti itu. Ini ciri orang munafik. Iza hadasa kadzaba. Apabila dia bicara maka dia berbohong. Yang kedua, wa iza wa'ada ahlafa. Apabila dia berjanji maka dia ya menyalahi janjinya. Tuh, kalau janji nggak pernah ditepati, itu namanya akhlaq, menyalahi janjinya. Janji tinggal janji, tapi nggak pernah ditepati. Nah, itu namanya wa'ada akhlaq. Itu ciri orang munafik. Nah, yang ketiga, wa iza tumina khana. Apabila dikasih amanah maka dia berkhianat. Dikasih amanah berkhianat. Dikasih amanah berkhianat. Nah, itu ciri orang munafik 3. Mudah-mudahan enggak ada pada diri kita masing-masing ya. Amin ya rabbal alamin. Wal makna bermula artinya iza jatama'a hazihi salasu. Apabila kumpul 3 sifat ini fi muslimin pada orang Islam, fahaluhu yusbihu halal munafikin, maka kondisinya menyerupakan kepada orang-orang munafik. Jadi kalau 3 sifat ini kumpul pada orang Islam, maka otomatis orang Islam itu udah menyerupakan kepada orang-orang munafik. Kama Abadahul Azizi, sebagaimana itu dikemukakan oleh Imam Al-Azizi. Wasyu'batu salisatu wasalasuna, dan cabang iman yang ke-33 asyukru, bersyukur.
Bersyukur nih termasuk cabang iman yang ke-33. Makanya kalau kita masuk dalam kategori orang beriman, ya kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan kufur nikmat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuruli wala takfurun. Artinya, dan bersyukurlah kamu kepada saya, jangan sekali-kali kamu kufur nikmat. Ya, jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kita disuruh belajar bersyukur. Jangan sampai kita kufur nikmat. Washkuruli wala takfurun. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan melakukan perbuatan untuk mengazab kamu jika kamu bersyukur dan jika kamu beriman. Cuma dua yang diminta sama Allah. Kalau kamu beriman kemudian kamu bersyukur, maka saya tidak akan mengazab kamu. Jadi Allah tidak akan mengazab manusia. Allah tidak akan menyiksa hambanya manakala hambanya mau bersyukur dan mau beriman. Jadi syukur sama iman ini penting nih, dua-duanya. Ya, sehingga harus kita padukan orang yang beriman dan juga dia bersyukur. Ada orang beriman kagak syukur, akan disiksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Tuh, ada orang beriman tapi kufur nikmat, diazab. Ada orang syukur tapi kagak beriman, iya diazab juga. Jadi dua nih, beriman dan bersyukur, bersyukur dan beriman. Ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Jadi Allah tidak akan mengazab kamu selama kamu mau bersyukur dan kamu mau beriman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. 4 sifat kalau ini terdapat dalam diri manusia maka sempurna keislamannya. Tuh, jadi kalau ada 4 sifat kemudian ini 4 sifat ada pada diri seseorang, maka kata Rasulullah orang itu sempurna keislamannya. Walau kana lahu min qarnihi ila qadami khotoya, sekalipun dia memiliki dosa dari atas kepala sampai ya ujung kakinya. Walaupun tuh orang punya dosa, punya kesalahan, yang kesalahannya cukup banyak, dari atas kepalanya sampai ujung kakinya ada dosa, ada kesalahan. Tapi kalau orang ini memiliki 4 sifat, tetap Islamnya sempurna. Mana nih ibu? Yang pertama kata Nabi, as-sidqu, jujur. Ya, jadi kalau ada orang punya sifat jujur, insya Allah Islamnya sempurna. Yang kedua, wasyukru, bersyukur. Bersyukur. Kalau udah dia bisa bersyukur, maka keislamannya sempurna. Yang ketiga, wal haya'u, punya sifat malu. Al haya itu artinya malu. Malu di sini maksudnya malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat. Itu namanya al haya. Jadi kalau manusia udah punya sifat malu untuk berbuat dosa, kalau manusia udah punya sifat malu berbuat maksiat, maka sempurna keislamannya. Kadang-kadang ada orang kagak punya malu, ya ini keislamannya nggak sempurna. Makanya dalam hadis yang lain dibilang
al haya wal imanu kurina jami'a. Sifat malu dan iman itu dua-duanya gak bisa dipisah-pisahkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau orang punya iman pasti punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu pasti punya iman. Kalau imannya dicabut sama Allah, berarti rasa malunya juga nggak ada. Kalau orang udah kagak punya rasa malu untuk berbuat dosa dan maksiat, otomatis imannya juga sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang nggak punya malu berbuat dosa maksiat di depan umum apa, ya ini berarti orang udah kagak ada imannya. Kalau dia masih punya iman, dibilang malu jangan melakukan dosa di sini, malu. Tuh berarti dia masih punya malu. Makanya Allah dalam hadis qudsi bilang begitu, malulah kamu kepada saya bila berbuat dosa dan maksiat, maka saya, kata Allah, malu untuk menyiksa kamu nanti di hari kiamat. Tuh, jadi kalau ada manusia malu untuk berbuat dosa dan maksiat, nanti Allah malu untuk mengazab dan menyiksa orang tersebut. Tuh, makanya orang kalau punya sifat malu bagus tuh, ya bagus ibu. Ya ini termasuk sifat yang sempurna. Ya jadi benar, jujur, bersyukur, malu. Nah satu lagi, wa husnul khuluq. Husnul khuluq itu artinya punya budi pekerti yang bagus, punya akhlaknya yang mulia. Dah 4 aja dah. Jujur, bersyukur, sifat malu, dan yang terakhir punya akhlak yang baik. Husnul khuluq. Makanya Nabi diutus tujuan utamanya apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tuh begitu. Ya, jadi kalau 4 sifat ini kita dimiliki ibu-ibu, walaupun dosa kita banyak dari ujung kepala kita sampai kaki, insya Allah tetap sempurna keislaman kita. Kenapa? 4 sifat ini kita miliki: jujur, bersyukur, malu berbuat dosa, dan memiliki akhlak yang terpuji. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru kita lanjutkan dengan wasyukru yang tazimu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya siang hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.